Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Dikia dengan NIM 63231023 dari kelas 634B26. Saya dari kampus Universitas Penasarana Informatika Cabang Siti. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara memperhitungkan data penjualan perusahaan dari Toyota Kijang Innova di Indonesia dari 2014 sampai 2024. Di sini saya mempresentasikan dari tugas penganggaran perusahaan, dan data perusahaan yang saya ambil adalah perusahaan Toyota dengan merek mobilnya yaitu Kijang Innova. Di sini ada data dari tahun 2014 sampai 2024. Yang dimana pada tahun data 2014 yaitu 35.759 dan data 2015 yaitu 29.028, 2016 yaitu 34.774, data 2017 yaitu 34.483, data 2018 yaitu 28.066, data 2019 yaitu 52.981, data 2020 31.488, data 2021 49.745, data 2022 46.933, data 2023 66.460, data 2024 adalah 63.676. Kemudian kita jumlahkan menjadi 4.473.393. Di sini kita menggunakan satuan unit dan kita yang akan perhitungkan yaitu tahun 2025. Di sini dalam tabel tersebut ada tahun, sales atau penjualan yaitu Y, tahun yaitu X, kemudian yang sebelahnya ini XY yaitu tahun dikali Y, tahun dikali penjualan, kemudian ada tahun dikali tahun, dan ada tabel A dan tabel B, kemudian dari itu ini rumusnya. Kemudian kita masukkan datanya. Pertama, data yang kita dapat yaitu 0, karena tahun pertama atau tahun yang 2014 itu tidak termasuk tidak dihitung atau tidak termasuk ke dalam angka. Maka di sini kita jadikan 0, dan tahun 2015 yaitu tahun ke-1 dan seterusnya sampai tahun ke-10. Kemudian kita jumlahkan menjadi 55. Kenapa 55? Karena di sini terdapat tahun ke-11-nya dan dia tidak termasuk dihitung. Kemudian ini untuk penjumlahannya dikali tahun 2014 yaitu masih tetap sama 0. Kemudian tahun keduanya yaitu yang tahun pertama yaitu 29.028 itu masih tetap karena dikali 1 dan seterusnya. Kemudian kita jumlah menjadi 2.726.701. Kemudian X-nya juga sama dan ini masih tetap 0. Kemudian X ini tahun dikali tahun ya, makanya dia 0, dan kemudian ini masih sama tetap 1, kemudian dan seterusnya. Dan ini kita jumlah sampai akhir dapat 385. Kemudian kita ada perhitungannya yaitu rumusnya yaitu sigma Y sama dengan A kali N ditambah B sigma X, yang dimana sigma Y ini adalah jumlah sales atau penjualannya dan A ini adalah tahunnya, tahun yang kita akan perhitungkan. N-nya ini jumlah tahun
jumlah tahun yang dijumlahkan ini, dan B-nya ini akan kita cari. A-nya ini belum belum kita ketahui. Kemudian sigma X ini adalah 385. Nah, maka kita masukkan sigma Y-nya yaitu 473.393. Kita masukkan, dan N-nya ini adalah 11 A ditambah 55 ini B, dan kita kalikan menggunakan perkalian persamaan. Nah, kita kalikan 5. Nah, maka untuk pengurangannya nanti adalah biar tetap sama dan dihilangkan. Kemudian dikalikan 473.353 dikali 5 yaitu 2.366.965. Kemudian 11A dikali 5 maka menghasilkan 55A, dan 55B dikali 5 menghasilkan 275B. Kemudian yang bawahnya yaitu tetap sama karena dikalikan 1. Maka 2.726.701 kita kurangkan, maka 2.366.965 dikurangi 2.726.701 menghasilkan minus 359.736. 55-nya ini berkurang kan hilang karena memang sudah habis kan. Selanjutnya 275 dikurangi 385 menghasilkan minus 110B. Kemudian minus 110 ini dipindahkan ke depan, lalu masukkan untuk dijadikan pembagian. Selanjutnya minus 359.736 kita masukkan ke dalam, kemudian dibagikan jadi minus 110, maka menghasilkan 3.270. Dari 4 kemudian kita masuk ke rumus kedua, yaitu 473.393. A-nya ini 11A ditambah 55 dikali 3.270. 3.270 dapat dari mana? Karena ininya adalah B. Selanjutnya 55 dikali 3.270 menghasilkan 179.850. Kemudian 11A kita pindahkan ke depan, maka 473.393 itu dimasukkan ke dalam menjadikan pengurangan. Maka 473.393 dikurangi 179.850 menghasilkan 293.543. Kemudian 11-nya ini kita masukkan dijadikan pembagian, maka hasilnya yaitu 26.686. Kemudian selanjutnya yaitu rumus yang ketiga, yaitu Y A plus B kali X, yang dimana A-nya ini adalah 26.686 ditambah 3.270 B-nya, kemudian X-nya ini 11 dari sini. Selanjutnya 26.686 ditambah 35.970 menghasilkan 62.659. Selanjutnya ini ada grafiknya. Selanjutnya untuk time least square. Time least square ini sama datanya dan tahunnya sedikit berbeda karena kita mendapatkan data genap, maka
untuk tahun X-nya ini kita menggunakan data yang ganjil, tahun ganjil. Sedangkan kalau kita mendapatkan tahun yang ganjil, maka datanya yang ganjil, maka tahun tersebut itu genap. Seperti ini. Nah, kalau ganjil itu genap itu dimulai dari angka 0. Nah, maka di sini minus 1, 2, 3, 4, 5 karena ini ganjil ya. Nah, kemudian X-nya ini masih sama seperti tadi dan X kuadratnya juga sama. Kemudian kita samakan. Perhitungannya seperti tadi, cuman bedanya yaitu dari data tahunnya. Kemudian kita perhitungkan ya. Dari A ini sigma Y. Sigma Y ini dari jumlah penjualan yaitu 473.393. N-nya ini yaitu pembagiannya ada 11 tahun. Maka dibagi 11 kemudian menghasilkan 43.036. Kemudian B-nya itu sigma XY. Sigma XY ini 359.736 dibagi X kuadrat yaitu 110 menghasilkan 359.736 dibagi 10. Kemudian menghasilkan 3.270. Dan Y sama rumusnya yaitu A plus B kali X. Nah, dari 43.036 ini dari A dan B-nya yaitu 3.270 jadi kali 6. 6-nya dari mana? 6-nya dari tahun yang tahun genap tersebut. Karena ini 6. Kemudian 3.270 dikali 6 menghasilkan 19.620. Kemudian ditambahkan 43.036 menghasilkan 62.658. Di sini time least square itu harus sama dengan time series moment. Karena apa? Karena data tersebut harus sama dan tidak boleh jauh beda. Apabila berbeda, maka data yang kita gunakan itu salah atau perhitungan yang kita hitungkan itu juga salah. Antara data tersebut, antara perhitungan yang kita hitung. Nah, dan ini juga grafiknya sama. Di sini saya berbeda hanya 1 poin saja, karena kalau berbeda yang terlalu jauh juga tidak valid. Kemudian untuk perhitungan semi average itu berbeda. Di sini ada semi total, semi average X, A, B, dan Y, A plus BX. Yang dimana di sini untuk metode semi average ini untuk data pengelompokan. Ini kelompok 1, ini kelompok 2. Yang dimana jikalau data kita ini ganjil, maka data pertengahannya itu kita bagi 2. Maka di sini juga 2019 dibagi 2 dan masuk ke satu data ini. Makanya ini jadi ganjil, genapkan. Nah, ini dari 6, kemudian ini kita jumlahkan menghasilkan 215,91 dan kelompok 2-nya ya 311,283. Di sini kita dibagikan ya. Dibagi 6. Kenapa dibagi 6? Karena di dalam tahunnya ini ada 6 tahun.
makanya ini dibagi 6 menghasilkan 35.848,50. Dan di sini juga sama, dibagi 6 hasilnya yaitu 51.880,50. Di sini X-nya ini kita menggunakan data ganjil. Kalau data ganjil itu tidak ada nolnya. Berbeda dengan data genap dimulai dari 0. Kalau data ganjil ini dimulai dari minus 1, 1, 3, 5. Dan seterusnya juga minus 1 ke atas, yaitu minus 3, minus 5, minus 7, minus 9, minus 11, seperti itu. Kemudian untuk cara perhitungannya itu ya seperti ini. A-nya itu 35.848,50 itu dari mana? Dari kelompok pertama ini. Kemudian dari rumus B-nya ini adalah kelompok 2 dikurangin kelompok 1, kemudian dibagikan tahunnya. Tahun ini per kelompoknya. Nah, maka menghasilkan 16.332.000 dibagi 6, maka hasilnya yaitu 2.672. Kemudian Y-nya itu sama rumusnya, dan ini A-nya ini 35.848,50 ditambah 2.672 kali X. Nah, X-nya ini 19. 19 dari mana? Dari tahun yang kita cari tadi. Yang telah ditentukan juga. Karena data kita kan emang ganjil. Kemudian menghasilkan 50.768,00. Maka hasilnya yaitu 86.616,50. Kemudian kita masukkan ke dalam tabel. Nah, dan A-nya, B-nya itu juga sama, dan Y-nya juga sama. Maka di data tahun 2025 yaitu 86.617. Ini karena pembulatan ya. Nah, seperti itu. Kemudian ini data penjualannya, grafiknya sama seperti ini. Selanjutnya untuk regresi sederhana linear. Kita untuk biaya promosi itu sudah ditentukan. Untuk biaya promosinya yaitu 522, 530, 530 nih. Nah, kemudian untuk X-nya itu sama seperti tadi. Nah, maka menghasilkannya segini. 35.759 dikali 522 menghasilkan 18.666,198. X-nya juga sama, biaya promosi dikali biaya promosi menghasilkan 272.484. Nah, untuk perhitungannya kita ini ada ini ya. Nah, untuk mencari A-nya yaitu sigma Y dikali sigma X kuadrat dikurangi sigma X dikali sigma XY dibagi N
dikali sigma X kuadrat dikurangi X pangkat 2. Kemudian 393.000 ini dikalikan 4.234.101. Didapat dari sini sigmanya, jumlah seluruhnya, dan 6.783 juga, dan dikalikan 299.545.415 dan dibagi 11, n-nya adalah 11 karena kita dimasukkan perhitungannya, menghasilkan minus 27.752 dibagi 566.22 dan menghasilkan minus 48.448. Kemudian nilai B-nya juga sama. Ini rumusnya, N dikali X sigma X Y dikurangin sigma X dikali sigma Y dibagi N sigma X kuadrat dikurangin sigma X. Maka 11 dikali 299.545.415 unit dikurangin 6.783 dikali 473.353 unit dibagikan 11 tahun 11 dikalikan 4.234.101 dikurangin 6.783 kuadrat. Ini adalah untuk perkaliannya, maka menghasilkan 83.974.814 dibagikan 566.22 menghasilkan 148. Mencari Y-nya sama karena A sudah ditemukan, minus 48.448 ditambah 148 dikalikan 6.783. 148 dikali 6.783 menghasilkan 1.006.324 ditambah menghasilkan 957.875. Untuk mencari X-nya yaitu ini salah ya. Maaf, ini salah. Untuk mencari X-nya yaitu seperti tadi, Y-nya kita dapat dari sini. Apa ya? Y-nya itu (62) dari diambil dari diambil dari Y square Y-nya, maka Y dikurangi A dibagi B, maka menghasilkan untuk biaya promosi pada tahun 2025 yaitu 749 unit biaya promosinya. Kemudian ini juga sama, dan ini tabelnya untuk grafiknya. Sudah selesai, terima kasih.
Terima kasih sudah mendengarkan. Terima kasih, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.